Inilah Radio Talk bersama Sumarekon. Mendengar Kelapa Gading kini menjelma menjadi salah satu kawasan hunian elit sekaligus favorit di Jakarta. Kawasan yang tertata dan berkembang pesat menjadi incaran warga yang ingin berinvestasi properti maupun yang ingin tempat tinggal. Sebuah hunian kota baru Sumarekon hadir dengan konsep New Kelapa Gading. Konsep besar apa yang akan dituangkan Sumarekon di kota baru ini? Kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber yang setelah hadir di Zoom, Albert Luhur, Eksekutif Direktur Sumarekon Crown serta juga Crown Gading, serta juga Ferry Susanto, Head of Marketing Sumarekon Gading. Kita akan simak dalam 1 jam ke depan bersama Radio Talk bersama Sumarekon Crown Gading. Selamat pagi Pak Albert, selamat pagi Pak Ferry, apa kabar? Selamat pagi Mas Haryo, kabar baik, Waduh, salam sehat. Segar sekali kayaknya pagi-pagi kita bisa ngobrol di sini ya. Iya. Pak Ferry, apa kabar Pak Ferry? Kabar baik Mas Haryo, selamat pagi, semangat pagi. Salam untuk seluruh pendengar El Sinta nih. Salam juga untuk teman-teman Sumarekon di sana ya. Dan kalau saya baca nama Pak Albert Luhur dan Pak Ferry Susanto, selain di Crown Gading, Sumarekon Crown Gading, banyak banget jabatannya di mana-mana begitu ya. Amin, amin. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita bisa sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi insight untuk pendengar El Sinta yang mendengarkan siaran radio ini di Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Surabaya secara nasional lah begitu, dan juga di streaming El Sinta lewat elsinta.com dan juga video.com serta di media sosial El Sinta di YouTube dan sebagainya. Pak Ferry mungkin bisa cerita ke kita nih untuk mengawali Radio Talk kita pagi hari ini, kira-kira apa yang mau kita highlight pagi hari ini dan juga ingin disampaikan ke pendengar? Iya, jadi hari ini kita bawa berita bagus nih Mas Haryo. Iya. Ya, jadi kita ingin memberikan satu insight ya, bahwa Sumarekon ini menghadirkan kawasan terbaru, kawasan ke-8 kita, dan tentunya ini akan menjadi produk yang ditunggu-tunggu nih Mas Haryo di akhir tahun 2022. Dan ini juga setelah kita mulai menaikkan iklan-iklan kita, ini satu sambutan yang sangat luar biasa dari calon-calon pembeli kita Mas Haryo. Iya. Dan Pak Albert mungkin bisa jelasin sedikit nih mengenai apa yang mau kita highlight nih pagi hari ini, sampai dengan pendengar dan juga netizen El Sinta yang menyimak siaran ini ya harus eksekusi. Karena kenapa? Kalau nggak eksekusi, siapa tahu kita udah ketinggalan kereta begitu. Ya, jadi memang ini seperti teman-teman kalau tahu Kelapa Gading ya. Jadi kalau di Jakarta itu Kelapa Gading ini menjadi satu kawasan yang kita sebut kawasan elit, kawasan yang sangat bernilai ya, karena harga tanah di kawasan Jakarta Utara di Kelapa Gading adalah salah satu lahan atau area yang dengan lahan yang tertinggi harganya. Nah, jadi memang kawasan Sumarekon Crown Gading ini lokasinya terdekat atau sangat dekat dengan Kelapa Gading. Ya, jadi mungkin gini, Mas Haryo, sorry saya agak Kelapa Gading ini identitas atau dikenal dengan Sumarekon. Jadi kalau orang ngomong Kelapa Gading, ya taunya Sumarekon ya, Mas. Jadi memang dengan perkembangan Kelapa Gading yang begitu dahsyat selama 40 tahun terakhir ini, yang harga yang sudah begitu tinggi dan segala nilai ini begitu tinggi. Nah, tapi lahan kita di Sumarekon Kelapa Gading sendiri sudah tidak terlalu banyak. Jadi kita terus ingin mengembangkan dengan konsep-konsep baru ya. Kita melihat sekarang ini berbagai konsep, tentu saja Sumarekon terus mengembangkan berbagai kawasan baru seperti di Sumarekon Bogor, Sumarekon Bandung, Sumarekon Bekasi. Nah, ini banyak konsep-konsep baru. Nah, kita ingin menuangkan lagi konsep tersebut di Kelapa Gading, tapi lahannya kan sudah tidak ada. Nah, kita mendapatkan satu kawasan yang sangat dekat dengan Kelapa Gading, hanya 15 menit dari Kelapa Gading. Nah, konsep-konsep baru inilah yang akan kita bangun atau kita tuangkan ke kawasan terbaru kita yang namanya Sumarekon Crown Gading. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita bilang New City itu sendiri, New City, New Kelapa Gading, New-nya ini bisa dijelaskan Pak Albert, dijadikan slogan utama dan mengkomunikasikan kota baru Sumarekon Crown Gading ini.
New City, New Kelapa Gading. New-nya bagaimana? Jadi memang Summarecon ini beberapa tahun ini kan meluncurkan beberapa kawasan baru ya. Mungkin 2 tahun sebelumnya di saat pandemi kita meluncurkan kawasan Summarecon Bogor. Dan waktu itu kita juga menyebutkan nih New City juga di Bogor. Dan memang beberapa tahun terakhir ini boleh bilang Summarecon ini cukup gencar menghadirkan namanya New City. Dan tentu saja Summarecon Crown Gading ini menjadi New City kita karena kawasan ini seluas 437 hektar nih. Ini satu kawasan yang cukup besar. Dan New Kelapa Gading ini ya tadi yang kita sebut, kita ingin menghadirkan Kelapa Gading yang sangat bernilai ini dengan konsep-konsep yang lebih modern, lebih ya kita bilang up to date, tapi kita tetap menggabungkan nature, yaitu adalah hijau, ruang terbuka yang lebih banyak, pedestrian. Nah, inilah yang akan kita gabungkan antara urban dan nature di Summarecon Crown Gading. Iya. Pak Albert, untuk konsep besar apa ya nih yang dituangkan Summarecon di Kota Baru ini? Sejauh ini mungkin bisa dijelaskan ke kita semua. Ya, jadi Summarecon Crown Gading ini ya tadi seperti saya sampaikan, ini sangat berdekatan dengan Kelapa Gading. Ya, di Kelapa Gading ini adalah di utara daripada di Jakarta ya. Kita sebut kalau Jakarta Utara selalu beridentitas dengan Kelapa Gading. Nah, karena lokasi kita ini Summarecon Crown Gading tidak terlalu jauh, jadi kita ini mentargetkan bahwa Summarecon Crown Gading ini akan menjadi pusat daripada utara timur Jakarta ya. Jadi memang saat ini kalau kita bicara di utara timur dari Jakarta ini sudah banyak kumpulan daripada developer-developer, tapi memang belum ada pusatnya kalau kita bicara. Ya, kalau kita bicara di daerah barat ya, kebetulan Summarecon juga ada pengembangan adalah Summarecon Serpong. Nah, di sana berbagai developer kan sudah berkumpul tuh Pak Aryo. Nah, di situ satu pengembangan yang boleh bilang saat ini paling pesat di Jakarta ya. Kalau kita bicara investasi, kita bicara ini tentu saja selalu orang berpikir adalah di Jakarta Barat, di daerah Serpong. Nah, ini adalah destinasi terbaru atau yang kedua. Sekarang ini setelah daerah Serpong, kalau di Jakarta orang selalu berbicara ya di utara timur karena ini mirip cara pengembangannya, boleh bilang mirip dengan di daerah Serpong, di mana kumpulan-kumpulan daripada developer besar lagi berkembang di utara timur Jakarta tersebut. Nah, selain daripada kita ini akan menjadi pusat dari ini, karena yang menarik adalah lokasi daripada Summarecon Crown Gading ini bersebelahan atau bersisian dengan jalan tol JOR 2. Nah, tol JOR 2 ini yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi di bulan September lalu. Nah, di mana lokasi kita ini yang terdekat atau boleh bilang kita nempel dengan si JOR tersebut. Dan nanti tentu saja pengembangan-pengembangan yang tadi saya cerita yang begitu banyak pengembangan akan menggunakan akses daripada Summarecon Crown Gading karena kita sendiri pengembangan kota yang mempunyai jalan yang sangat-sangat lebar. Jadi ROW jalan atau jalan yang boulevard kita itu seluas 40 meter. Jadi lebarnya ini sangat-sangat lebar. Kalau kita bicara itu 4 jalur, terus kiri kanan ada dua kiri kanan pedestrian yang selebar masing-masing 2 meter. Jadi ini adalah jalan yang sangat-sangat lebar dan tentu saja tadi pengembangan yang sangat banyak atau pengembangan developer di sekitar situ tentu saja atau orang yang tinggal di daerah utara timur ini akan menggunakan fasilitas dan akses daripada Summarecon Crown Gading karena kita adalah lokasi yang paling depan di area tersebut. Iya. Pak Albert, Summarecon dikenal sebagai township developer dan seluruh kawasan atau kota dibangun Summarecon selalu seperti kita tahu ya ramai ya, hidup, life city gitu ya, dan sekaligus nyaman ditempati untuk hunian. Hal penting apa yang disiapkan Summarecon untuk mewujudkan kawasan
yang seperti ini ya, selalu ramai, ya, ada vibes-nya oke gitu ya. Apa sih, bagaimana itu Pak Albert? Ya, jadi kalau kita bicara Sumarekon, selalu identitas atau disamakan dengan adanya mall. Ya, jadi kalau contoh di Kelapa Gading, orang akan selalu ngomong Sumarekon Mall Kelapa Gading. Kalau di Serpong adalah Mall Sumarekon Serpong. Ya. Dan di Bekasi sendiri kita berbicara adalah Sumarekon Mall Bekasi. Jadi kehadiran mall ini adalah menjadi soul daripada pengembangan kawasan kita. Dan saat ini juga kita lagi membangun mall di Bandung, di Kerawang juga. Nah, tentu saja nanti di Sumarekon Crown Gading sendiri kita akan membangun Sumarekon Crown Gading Mall nih Pak. Nah, dan mall ini kita sudah dalam arti tahap penggambaran atau desain yang kita mendesain ini mall next generation mall. Jadi adalah satu konsep mall yang kita sebut sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang boleh bilang pertama kali akan kita hadirkan di Indonesia. Dan ini akan menjadi satu soul daripada Sumarekon Crown Gading yang akan menjadi, ya istilahnya apa ya, menghidupkan seluruh kawasan daripada Sumarekon Crown Gading tersebut. Mantap sekali nih. Ini ada WA dari Bu Maya di Kebayoran Baru. Sebelum kita break ini saya bertanya dia, boleh nggak dikasih nomor call centernya serta IG dan juga websitenya. Mungkin Pak Ferry bisa dijawab nih sekalian nih Pak Ferry. Nanti bisa kita ulang-ulang ya. Iya, jadi mungkin sudah banyak yang penasaran nih Mas Aryo. Iya. Ya, jadi bagi yang pengen hubungin langsung bisa ke nomor 021 471 4471 ya. Saya ulangin sekali lagi ya Mas Aryo ya. 021 471 4471 atau bisa cek langsung ke website kami di www.sumarekoncrowngading.com ya. Langsung nyambung sumarekoncrowngading.com, atau bisa cek juga aktivitas kita di IG kita di Sumarekon Crown Gading ya. Jadi langsung nyambung aja. Jadi itu ya, Bu Maya ya. Jadi untuk pendengar El Sinta yang lain juga netizen yang mungkin sekarang lagi nonton IG-nya, terus juga di media sosial, bisa langsung aja ke IG-nya Sumarekon Crown Gading ya. Di situ bisa lihat activity dari Sumarekon Crown Gading, atau juga di www.sumarekoncrowngading.com. Dan jangan lupa ini nomor teleponnya, sekali lagi saya ulang ya Pak Ferry ya, 021 471 4471. Saya ulangi lagi, 021 471 4471. Kita masih berada dalam Radio Talk bersama Sumarekon Crown Gading. Kita jeda dulu ya untuk menyimak yang berikut ini. Tetap terus di sini, jangan kemana-mana. Radio Talk bersama Sumarekon. Sumarekon meluncurkan Sumarekon Crown Gading New Kelapa Gading. Kota baru di utara timur Jakarta, hanya 15 menit dari Kelapa Gading. Lokasi strategis hanya 1 km dari Tollgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city dengan urban plus nature seluas 437 hektar. Menghadirkan fasilitas utama Sumarekon Mall Crown Gading, the next generation mall. Sumarekon Crown Gading menawarkan 2 klaster hunian, Regia Residence dan Jasmia Residence. Harga perdana rumah 2 lantai mulai 1 miliar di grand launching pada Sabtu 12 November 2022. Kunjungi show houses di lokasi atau hubungi 021 471 4471 atau 0813 222 88852. Experience the new vibrant city at Sumarekon Crown Gading. Ini baru hidup. Radio Talk bersama Sumarekon. Ya, Radio Talk bersama Sumarekon Crown Gading. Ada Pak Albert Luhur, Eksekutif Direktur Sumarekon Crown Gading, dan juga Ferry Susanto, Head of Marketing Sumarekon Crown Gading. Dan kita ada di sesi 2. Saya ingatkan untuk pendengar El Sinta dan juga netizen El Sinta yang ingin lebih detail lagi ya, melakukan eksekusi, tanya lebih fokus lagi, lebih masuk lagi, lebih dalam lagi, bisa kontak langsung nih. Karena marketing officer-nya Sumarekon Crown Gading sudah standby ya, jadi bisa ditanya-tanya di 021 471 4471 021 471
4471 ya. Oke, bisa langsung kontak ke sana atau bisa langsung Sumarekon Crown Gading ya di IG-nya. Pak Albert, Pak Ferry, mungkin bisa jelasin ke kita juga nih mengenai fasilitas dan infrastruktur apa yang akan dihadirkan di New Kelapa Gading. Mungkin dari Pak Albert atau Pak Ferry, silakan. Karena ini yang biasanya ditunggu-tunggu nih, ini fasilitasnya apa aja sih gitu ya. Karena kan kita kan di sana bukan hanya sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi juga apa namanya, lebih stay-nya lebih lama di sana sebagai sebuah home gitu kan ya. Gimana Pak Albert, Pak Ferry? Ya. Jadi akses paling utama daripada Sumarekon Crown Gading sendiri adalah akses tol ya. Jadi memang kita tahu kota Jakarta ini sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Nah, kalau keluar mau kemana ini penting nih tol kan. Jadi Sumarekon Crown Gading ini lokasinya boleh bilang bersebelahan dengan Jakarta Outer Ring Road 2 ya kita sebut. Nah, ini Outer Ring. Jadi dari sisi utara daripada Sumarekon Crown Gading ini bisa diakses melalui JOR 2 ini di exit Tarumajaya. Nah, kalau dari sisi selatan ini juga ada akses tol. Jadi ini bisa melalui tol JOR 1 ya. Dan dengan aksesnya yang begitu dekat dengan atau istilahnya connect dengan JOR ini, jadi tentu saja mau ke berbagai wilayah di Jakarta, mau ke selatan, mau ke barat, tentu saja ke timur, itu semua sangat-sangat mudah. Dan kedua adalah infrastruktur di dalam kawasannya tersendiri ya. Kalau misalnya jalan tol sudah ini, tapi kalau di dalam komplek atau di dalam kawasannya itu sendiri jalannya tidak besar ya, tentu saja mungkin kita bilang macet ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada beberapa pengembangan kawasan yang kita perhatiin juga. Memang kawasannya lengkap, tapi akses dari sendiri itu macet. Jadi kadang-kadang malah ya ada cerita Sabtu Minggu males keluar katanya. Kenapa? Aduh, macet di dalam komplek katanya, nggak bisa keluar. Nah, jadi kalau di Sumarekon Crown Gading ini jalan boulevard kita ini ROW-nya 40 meter. Jadi sangat-sangat lebar ya. Nah, kalau kita lihat tuh adalah 4 jalur. Jadi ada istilah in-nya itu 4 jalur, out-nya itu ada 4 jalur, dan kiri kanan daripada jalur itu masih ada jalan pedestrian. Jadi 2 meter di kiri dan 2 meter di kanan. Jadi ya, tentu saja kalau dari segi fasilitas ya sangat-sangat lengkap tadi ya, seperti kita sebutkan sudah ada mall, tentu saja nanti ada tempat ibadah, sekolah, rumah sakit. Ya tentu saja ada transportation hub ya yang menghubungkan, jadi mau transportasi ke berbagai area itu tentunya mudah. Ya tentu saja ada komersial sepanjang boulevard ini, dan kita juga akan banyak namanya food ya atau F&B, karena ya seperti kita tahu kalau Kelapa Gading sendiri terkenal dengan kota sejuta makanan, Mas Haryo. Nah, tentu Palu saja. Gak ada, Palu minta, gua ada katanya Kelapa Gading. Nah, nanti kita akan juga mengajak F&B yang sudah bergabung dengan kita akan juga berbisnis atau berbuka di Sumarekon Crown Gading tersebut. Mungkin Pak Ferry bisa tambahkan mengenai facility ini. Iya, Mas Aryo. Jadi tadi Pak Albert ini kan sempat menyebutkan the next generation mall ya. Nah, ini yang menjadi sangat menarik nih Mas Aryo. Kalau mall ini kan sebenarnya sudah menjadi kebutuhan hidup ya masyarakat perkotaan ya Mas Aryo. Kalau weekend itu kita udah pasti nyarinya udah deh yang praktis aja, ke mall aja deh, ajak keluarga gitu ya. Semua lengkap di sana. Tapi yang kali ini yang kita hadirkan, kenapa kita sebutkan the next generation mall? Karena ini menjadi satu mall yang sangat baru nih, dengan konsep yang sangat baru, Mas Aryo. Nah, mall kita ke depan, kita akan bangun sport club ya di atas mall. Jadi Mas Aryo bisa bayangin, kita masuk ke dalam mall, ya semua kebutuhan ada, tapi untuk kebutuhan yang memang sekarang ini semua generasi sangat butuhkan ya. Jadi setelah pandemik ini kan orang sangat aware dengan kesehatan ya Mas Aryo. Orang mulai jemur pagi, orang juga sudah mulai mau
jalan kaki, mulai mau jogging, mulai sepedaan gitu ya. Nah, di beberapa tempat, di tempat fitness, di tempat sport club itu membernya itu mulai menunjukkan peningkatan setelah pandemik ini. Nah, jadi kita menyiapkan satu konsep terbaru, The Next Generation Mall ini akan menjadi destinasi yang paling lengkap. Orang bisa berolahraga di atas mall ya, di sport club itu, bisa berenang, bisa main basket, tenis, badminton dan lain-lain, bisa fitness ya. Setelah itu mereka kalau mau shopping, mereka mau nongkrong, mereka mau cari makan, ya mencari kebutuhan sehari-hari, shopping dan lain-lain, itu hanya di dalam satu tempat. Nah, The Next Generation Mall ini akan menjadi soul-nya, komersialnya Summarecon Crown Gading. Nah, plus ditambah konsep kawasan perkotaan kita ini, komersialnya itu kita sebut namanya Integrated City Center. Nah, yang artinya adalah selain di mall ini akan dikelilingi oleh fasilitas-fasilitas kota lainnya seperti hotel, rumah sakit, sekolah, pasar modern, ya dan lain-lain, ruko dan lain-lain ya. Nah, jadi seperti kita kalau ke luar negeri, Mas Aryo, kita dari satu tempat ke tempat lain itu kita cukup jalan kaki aja. Kita cukup nyebrang ya, misalkan dari mall kita mau ke hotel, kita tidak perlu mengeluarkan kendaraan, kita pindah ke satu tempat ke tempat lain dan kita mengeluarkan kendaraan dan parkir lagi. Tapi dengan Integrated City Center, dari mall kita mau ke sekolah, kita tinggal nyebrang jalan kaki. Kita juga sudah siapkan pedestrian yang sangat nyaman dan sangat rimbun, sehingga orang bisa nyaman berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu cukup jalan kaki aja, Mas Aryo. Nah, ini yang akan kita hadirkan di Summarecon Crown Gading. Tapi kalau kita bicara Summarecon, siapa sih yang nggak tahu ya gitu ya? Karena apa ya, udah proven banget di berbagai tempat yang memang produknya Summarecon, kita tahu bahwa ya begitu itu. Jadi sudah very comfort, vibes-nya dapet gitu ya, jalannya, facility-nya oke banget gitu. Jadi memang orang nggak seperti beli kucing dalam karung. Kalau Summarecon Serpong ya harus Summarecon Serpong. Nah, sekarang ini kan Summarecon Crown Gading ya. Jadi saya yakin sekali sudah menjadi back mind pendengar semua atau netizen semua bahwa Summarecon ya begitu gitu. Jadi memang very trusted. Dan saya ingatkan kepada pendengar untuk bisa kontak langsung nih ke Summarecon. Jadi jangan sampai ketinggalan hal-hal lain yang lebih detail, kali-kali langsung mau eksekusi gitu ya, di 021 471 4471 021 471 4471. Nah, Pak Albert, sebagai sebuah kota, faktor lokasi dan aksesibilitas merupakan yang sangat penting ya, karena kan harus terus berkembang sebagai sebuah kota. Bagaimana dengan Summarecon Crown Gading ini? Apa kekuatan dari segi lokasi dan akses ini menjadi yang utama dan pertama, atau mungkin ada kekuatan-kekuatan lain yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Albert? Ya, mungkin tadi saya tambahin juga, memang Summarecon Group ya sangat berterima kasih ya selama ini loyalitas daripada konsumen kita. Jadi memang ketika kita meluncurkan produk mempunyai loyalitas ya. Jadi banyak konsumen yang meripit pembelian maupun merekomendasikan kepada teman-temannya untuk membeli produk daripada Summarecon. Ya, kita memang dari founder kami, Bapak Sucipto Nagaria ini mempunyai satu pesan kepada kita semua, bahwa memang apa yang kita janjikan kepada konsumen, seperti apa yang sudah kita janjikan di brosur, apa yang kita gambarkan dan segala itu harus kita delivery sesuai dengan apa yang kita janjikan. Ya, is a promise ya, is a promise. Jadi kita harus mendeliverkan dan kalau bisa malah kita mendeliverkan lebih bagus daripada yang ada di brosur kalau bisa. Ya, itu memang mendapat satu kepercayaan yang sangat-sangat baik daripada konsumen kita. Makanya ketika kita meluncurkan produk, gambar-gambar yang kita tampilkan, show unit maupun apa, selama ini kami sangat-sangat bersyukur mendapat satu kepercayaan daripada konsumen. Ya. Ada tadi Pak Albert bilang ada cerita mengenai repeat order, kembali membeli produk Summarecon. Cerita ke kita dong Pak, ada bagaimana, apa yang mereka rasakan sebenarnya ketika dia beli produk Summarecon dan sekarang ini ada Summarecon Crown Gading gitu, misalnya harus beli lagi
rata-rata mereka cerita apa? Ya, jadi memang pertama kalau bisa, maksudnya gini, kalau saya cerita, ketika membeli produk kita itu, ketika mereka menerima produk dari yang mereka beli itu, boleh bilang rata-rata konsumen sangat-sangat puas. Jadi contoh project yang saya handle atau dengan Pak Ferry itu di Sumarekon Bekasi. Nah, contoh beberapa bulan atau 6 bulan terakhir ini konsumen yang serah terima unit-unit rumah boleh bilang 100% tidak komplain, Mbak. Jadi mereka terima dengan sangat-sangat puas. Nah, dengan mereka mendapat satu kepuasan, berarti apa yang kita janjikan kita deliver kan, Pak. Nah, kedua adalah tentu saja hunian ini nyaman karena memang tingkat hunian di kawasan-kawasan kita, boleh kan 7 kawasan kita ini atau 6 kawasan yang sudah jadi ya, karena yang ke-7 Bogor ini juga lagi proses pembangunan. Itu tingkat hunian sangat-sangat tinggi. Jadi ketika kita menjual ya memang orang tinggal. Nah, ketiga adalah investasi. Jadi ya tentu saja kita kan mau hunian ini kan nyaman ya Mas Haryo. Tapi kalau ada bonusnya, rumah yang kita beli harganya naik, kan seneng juga kan Mas Haryo. Pastinya. Nah, kita bisa lihat dari boleh bilang seluruh penjualan Sumarekon, khususnya apalagi perdana seperti ini Sumarekon Crown Gading ini, memang mendapat satu cuan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, contoh di Sumarekon Bekasi yang kita luncurkan di 2010 ya. 10. Yaitu harga satu rumah 500 juta, sekarang kalau mau dijual 1,7 M, barangnya sama ya, 1,7 atau 1,8 M. Nah, kawasan terakhir yang kita luncurkan seperti di Sumarekon Bogor, ini baru luncur 2 tahun, rumahnya pun belum diserah terimakan nih Pak. Nah, itu berapa itu? Beli harga 1,4 M kurang lebih. Nah, terakhir kita launching rumahnya sama ya, desainnya sama, itu udah 1,9 M dan itu sold out dalam waktu nggak berapa jam lah. 2 jam, Pak Albert. 2 jam ya. Iya, betul. 2 jam. Wow. Ya, harga 2 sudah jam naik 40%. Harga udah naik 40%, Pak. Dan ini ya istilahnya itulah kita bisa mendapat satu trust yang sangat luar biasa dan kita sangat-sangat berterima kasih juga kepada konsumen-konsumen daripada Sumarekon Group. Ini dia nih, justru ini yang perlu diketahui oleh masyarakat dan juga calon pembeli ya. Jangan-jangan dengan kondisi ini dengar ada Sumarekon Crown Gading, nunggu-nunggu, ternyata pas mau eksekusi udah nggak ada barangnya. Pak Ferry mungkin bisa ditambahkan, silakan. Iya, tadi yang Pak Albert jelaskan itu kenapa ya mungkin bisa seperti itu, karena jadi Sumarekon sudah 7 township yang kita kembangkan, komitmen kita ini sudah terbukti Mas Haryo di 7 township ini ya. Mungkin warga-warga sejabodetabek juga sudah merasakan ya bagaimana township yang kita kembangkan gitu ya. Jadi tidak hanya yang penghuni Mas. Ya, jadi semua mall-mall yang kita bangun ini ada fasilitas regional. Orang kalau datang ke kawasan Sumarekon Bekasi, mereka merasa waduh ini udah kayak di Singapura ya, jalanannya lebar dan lain. Jadi apa yang kita bangun sudah dirasakan oleh begitu banyak warga, mereka tahu komitmen kita. Nah, nanti di Sumarekon Crown Gading ini, jadi pengalaman Sumarekon dalam mendevelop 7 kawasan, pengalaman Sumarekon selama 47 tahun Mas akan dituangkan di kota Sumarekon Crown Gading ini. Dan ini akan menjadi masterpiece baru nih dari Sumarekon ya, yang akan menjadi kawasan yang sangat bernilai di utara timur Jakarta, Mas Haryo. Iya. Oke, ini juga ada pertanyaan nih dari YouTube ya. Apakah bagaimana dengan aksesnya ke Sumarekon Crown Gading, terus juga salam sehat selalu. Oh ya, itu juga apakah bisa langsung akses ke kawasan? Ini pertanyaan dari akun Hova. Mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Hova atas pertanyaannya. Jadi saat kita kembangkan di Sumarekon Crown Gading ini akan ada 2 akses ya, Mas Haryo. Jadi pertama akses dari JOR 2 ya, itu exitnya itu tol Tarumajaya ya. Memang ke depan ini akan ke kawasan kita ini hanya 1 kilo aja ya. Ini sangat dekat sekali. Nah, tapi memang pengembangan kita saat ini kita mulai dari sisi selatan.
Nah, kalau dari sisi selatan itu aksesnya itu kalau dari tol terdekat itu tol Kelapa Gading yang dari depan MOI ya, Mall of Indonesia itu hanya 15 menit Mas Aryo ke kawasan kita. Jadi ini aksesnya sangat mudah, lokasinya ini sangat strategis sekali. Iya. Wah, menarik banget ini ya. Dan itu jawabannya Pak Ova ya. Mudah-mudahan Pak Ova berkenan dan kontak aja langsung Pak Ova ke nomor Sumarekon Crown Gading. Di berapa nomornya Pak Ferry? Ya, bisa kontak langsung ke 471-4471 ya, atau bisa langsung cek ke website kami di www.sumarekoncrowngading.com atau bisa cek juga postingan kami di IG kami di Sumarekon Crown Gading. Ya. Karena saya kan beberapa kali Elsinta melakukan radio talk show dengan Sumarekon ya, karena penting diinformasikan ke pendengar. Setiap produk-produk yang di launch begitu ternyata nggak lama dan memang bukan lagi beli kucing dalam karung ya, karena kita udah tahu jelas banget di mana proyek-proyek Sumarekon dan pastinya Sumarekon Crown Gading nggak jauh-jauh beda dengan proyek-proyek yang udah ada, bahkan kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Albert bahkan lebih wah lagi karena lokasinya kan begitu ya. Nah, sekarang dari segi lingkungan Pak Albert, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau dari lingkungan ini kita memang melihat bahwa setelah pandemik ya, atau kita bilang sekarang kita hidup di kondisi new normals ya. Jadi memang kita ini pengen sesuatu yang lebih nature ya. Kita mencari kawasan yang lebih hijau, kawasan yang tamannya besar dan segala. Tapi satu sisi kita juga ingin tinggalnya di urban. Jadi istilahnya kita juga pengen tinggal di pusat perkotaan. Kita juga nggak mau traveling terlalu jauh. Makanya di Sumarekon Crown Gading ini kita menggabungkan antara konsep urban dengan nature. Jadi kalau dari segi komersial, kita bilang kita di Sumarekon Crown Gading ini bisa work, live, and play. Nah, ketika work kita di urbannya, tapi ketika live and play ini kita di nature-nya. Nah, jadi contoh di daerah hunian sendiri kita menintroduce namanya super cluster. Nah, mungkin Mas Haryo sudah biasa dengar cluster ya, Mas. Ya, perumahan dengan sistem cluster. Tapi kalau di Sumarekon Crown Gading ini kita meluncurkan kawasan dengan super cluster. Nah, apa sih super cluster ini? Jadi ini contoh dari di Sumarekon Crown Gading ini kita mempunyai total nanti ada 30 klaster, tapi nanti mungkin 9 sampai 10 klaster ini kita membuat menjadi super cluster. Nah, di super cluster ini kita mempunyai fasilitas khusus lagi. Jadi rumah-rumah ini kan ada klaster dulu nih, ya kan? Jadi klaster ini tentu saja mereka mempunyai fasilitas khusus sendiri. Ada clubhouse, ada swimming pool, ada children playground, ada multifunction room. Ini masing-masing klaster ada fasilitas tersendiri yang eksklusif untuk yang tinggal di klaster tersebut. Tapi nanti kita dalam 10 klaster ini kita akan membuat satu area namanya super cluster yang dimana ada fasilitas tambahan seperti double gate system. Jadi ketika mau masuk ke kawasan ini sudah ada gate sebelum masuk ke klasternya sendiri. Terus di super cluster ini kita ada namanya green spine. Green spine ini adalah satu area yang panjang yang hijau. Nah, contoh di klaster Jasmia dan Regia yang nanti akan kita jelaskan, ini ada namanya super clusternya memang Florana. Nah, Green Belt ini adalah sepanjang 2,6 kilo. Jadi tentu saja kalau pagi Mas Haryo misalnya mau jalan pagi bisa di komplek atau di klaster, tapi kalau mau jalan-jalan di super clusternya pun bisa sepanjang 2,6 kilo. Dan di super cluster ini juga kita mempunyai fasilitas danau, kita juga mempunyai ruang hijau terbuka yang lebih besar, dan tentu saja namanya mau jogging, mau bersepeda, mau jalan-jalan, mau melakukan berbagai hal aktivitas yang lain tuh bisa dilakukan di situ, Mas Haryo. Iya, wah menarik banget nih. Jadi pendengar Elsinta jangan lupa langsung aja bisa telepon ke Sumarekon Crown Gading. Berapa nomor teleponnya, Pak Ferry? Bisa dijelaskan sampaikan lagi? Boleh. Jadi yang penasaran pengen langsung telepon ya bisa ke 471 4471 ya.
021 471 4471 atau langsung cek ke website kami di www.sumarekoncrowngading.com. Atau ke IG bisa DM langsung ya Pak Ferry? Atau ke IG, iya bisa langsung DM, bisa langsung cek ke Sumarekon Crown Gading. Oke, pendengar saya ulangi lagi 021 471 4471 021 471 4471. Dan selepas yang berikut ini kita akan ketahui bagaimana ground launching Sumarekon Crown Gading. Ada berapa klaster, berapa harganya, kapan akan dipasarkan, jika tertarik terus gimana caranya untuk mendapatkan. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap terus dalam Radio Talk bersama Sumarekon Crown Gading. Radio Talk bersama Sumarekon. Sumarekon meluncurkan Sumarekon Crown Gading New Kelapa Gading. Kota baru di utara timur Jakarta, hanya 15 menit dari Kelapa Gading. Lokasi strategis hanya 1 km dari Tollgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city dengan urban plus nature seluas 437 hektar. Menghadirkan fasilitas utama Sumarekon Mall Crown Gading, the next generation mall. Sumarekon Crown Gading menawarkan 2 klaster hunian, Regia Residence dan Jasmia Residence. Harga perdana rumah 2 lantai mulai 1 miliar di grand launching pada Sabtu 12 November 2022. Kunjungi show houses di lokasi atau hubungi 021 471 4471 atau 0813 222 88852. Experience the new vibrant city at Sumarekon Crown Gading. Ini baru hidup. Radio Talk bersama Sumarekon. Masih ada yang bertanya ini, nomor teleponnya bisa diulangi lagi katanya 021 471 4471 021 471 4471 Sumarekon Crown Gading. Dan kita masih membahas mengenai beberapa hal yang penting untuk pendengar ketahui bersama Pak Albert Luhur, Eksekutif Director Sumarekon Crown Gading, Pak Ferry Susanto, Head of Marketing Sumarekon Crown Gading. Dan sekarang kita coba bahas mengenai grand launching Sumarekon Crown Gading nih Pak Albert dan Pak Ferry. Apa kira-kira yang mau disampaikan, karena sudah banyak yang tanya juga ada berapa klaster yang akan dipasarkan dan klaster apa saja gitu kan. Apa nih Pak Ferry, Pak Albert? Pak Ferry silakan. Oke, jadi produk perdana yang kita akan hadirkan di grand launching Sumarekon Crown Gading ini ada 2 klaster ya, Mas Aryo. Jadi klaster kita sebenarnya klaster Regia dan klaster Jasmia. Nah, klasternya ini memang masing-masing ada keunggulan dan keunikan masing-masing, Mas Aryo. Pertama, klaster Regia. Klaster Regia ini dari sisi desain ini konsepnya itu modern kontemporer. Jadi tampilannya ini sangat modern tapi long lasting ya, sangat cocok untuk di daerah tropis seperti kita karena tampilannya ini sangat alami, warna-warnanya ini sangat natural, Mas Aryo. Ini didesain oleh arsitek ternama Nathan Eka ya. Jadi secara layout pun, secara ukuran kita desain ukuran yang sangat bersahabat nih untuk kaum millennials, untuk para keluarga muda yang ingin mencari properti pertama gitu ya. Nah, jadi ukurannya ini mulai dari lebar 5, lebar 6, lebar 7 sampai dengan lebar 8. Jadi ada 5 tipe luas tanah dan bangunan, dan setiap tipe ini calon pembeli bisa pilih mau tipe bangunan yang deluxe ataupun premium ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan kantong masing-masing, Mas Aryo. Detailnya nanti pemirsa Elsinta bisa langsung datang aja ke show unit, ke marketing galeri kami supaya bisa lihat langsung show unitnya seperti apa. Itu yang untuk klaster Regia. Nah, ada satu klaster lagi yang kita siapkan. Ini salah satu klaster yang paling premium saat ini. Klaster yang sangat mewah, tampilannya ini sangat klasik ya, jadi modern klasik dengan konsep modern klasik. Dan klaster ini dari eksterior, dari tampaknya, dari layout dalamnya sampai ke fasilitas clubhouse-nya itu didesain oleh Hadi Prana, Mas Aryo. Jadi kalau itu ya, ini udah ngetop habis ya. Hadi Prana ini memang biasa desain rumah-rumahnya itu
miliaran sampai puluhan miliar lah Mas Aryo. Bahkan proyek-proyek besar, villa-villa eksotis di Bekasi ini didesain oleh Hadiprana ya. Jadi sudah tidak perlu diragukan bagaimana kemewahan tampilannya dan layoutnya dan ini Summarecon Crown Gading dapat aja lagi. Ya jadi kalau orang yang ingin panggil Hadiprana untuk mendesain itu fee-nya tuh sangat mahal sekali Mas Aryo. Ya, siapa yang nggak tahu? Semua tahu tuh. Bisa beli rumah satu lagi. Ya, jadi untuk klaster Jasmia sendiri ini merupakan klaster termewah kita saat ini di Summarecon Crown Gading, dan ini satu-satunya saat ini satu-satunya klaster yang ada view danaunya Mas Aryo. Yang di dalam klasternya itu ada danau. Jadi ada rumah-rumah yang langsung menghadap ke danau. Ini klaster Jasmia. Ditambah ada ukuran rumah yang paling besar ya. Jadi kita ukuran rumahnya ini mulai dari lebar 9 kali 15 sama 10 kali 15. Yang terbesar itu lebar 12 kali 16. Nah, lebar 12 kali 16 ini ada tambahan namanya Attic Plus ya. Jadi rumah ini di lantai atasnya itu di ruangan attiknya itu kita manfaatkan satu ruangan plus ada balkoninya yang bisa dimanfaatkan itu bagi penghuni rumah. Ruangan itu buat ruangan hobi, ruangan karaoke ya, mini teater gitu ya. Dan ini multifungsi ya. Nah, show unit ini di show unitnya juga kita sudah siapkan di lokasi untuk yang ada premium attic ini. Jadi pemirsa Elsinta juga bisa langsung datang, langsung melihat bagaimana kemewahan desain daripada rumah Jasmia ini dan bagaimana menariknya konsepnya si Attic Plus ini, Mas Aryo. Dan setiap klaster-klaster yang kita pasarkan itu ada fasilitas di dalamnya. Ada fasilitas clubhouse, ada fasilitas kolam renang, dan ada fasilitas children playground, plus ada multifunction room-nya juga, Mas Aryo. Jadi kalau ada clubhouse-nya nggak perlu bertamu, nggak perlu langsung ke rumah, lebih bisa bertemu di clubhouse begitu, bisa ngobrol bisnis, ngobrol apapun begitu ya. Di situ difasilitasi Pak Ferry ya. Betul, dan ini memang eksklusif khusus untuk penghuni dan yang sudah-sudah nih Mas Aryo ya. Penghuni-penghuni klaster ini mereka itu mengadakan arisan gitu ya di clubhouse-nya. Terus mungkin anaknya ada yang ulang tahun, itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Terus ngundang-undang tetangga, mereka suka bikin acara-acara sehingga di klaster ini terbentuklah satu komunitas, Mas Aryo. Komunitas hidup, yang hidup ya. Dan ini yang membuat orang tinggal di klaster-klaster kita itu semakin nyaman, Mas. Karena kalau kita manusia itu kan sangat perlu bersosialisasi ya. Betul. Ini yang membuat lingkungan kita itu menjadi tambah nyaman gitu, Mas Aryo. Tapi ngomong-ngomong, dari dua klaster itu berapa unit yang dipasarkan? Hati-hati nih, karena jangan-jangan limited begitu ya. Gimana Pak Ferry? Ya, jadi unit yang kita tawarkan ini klaster Regia itu di 400-an unit ya Mas Aryo. Tapi kalau untuk Jasmia karena unitnya besar-besar itu di 260-an unit. Ini langsung atau bertahap? Dalam tahap pertama berapa? Kita akan pasarkan secara bertahap, Mas Aryo ya. Karena kita juga pembangunannya itu memang bertahap juga. Tapi kalau memang pada saat launching, begitu sekali launching misalkan langsung habis ya kita akan bangun sekaligus, Mas Aryo. Itu dia tuh ya. Gitu. Hati-hati ini kan. 400 sedikit loh, apalagi bertahap ya. Jangan-jangan tahap pertama nggak dapat, tahap 2 nggak dapat, tahap 3 nggak dapat, wah benar-benar nggak dapat nih. Berarti memang harus makanya harus segera action, betul Mas Aryo, harus segera eksekusi nih. Harus langsung mampir ya, jadi langsung datang ke marketing galeri kami ya, yang kita akan mulai buka mulai tanggal 10 Oktober marketing galeri kami, Mas Aryo. Ya di situ pemirsa atau calon pembeli bisa langsung lihat. Show unit kita juga sudah bisa lihat dan marketing kita juga sudah siap membantu Bapak Ibu semuanya. Show unit sudah ada ya? Show unit sudah ada di lokasi Mas Aryo. Wah. Show unit sudah bisa dilihat mulai dari tanggal 10 Oktober dan seterusnya, buka dari pagi sampai dengan sore. Nah, tapi kalau yang penasaran, kita juga kerjasama dengan banyak sekali teman-teman agent property, member Arebi ya. Nah ini juga
bagi pemirsa El Sinta yang penasaran juga bisa hubungi ke teman-teman agent properti juga, Mas Aryo. Iya, iya. Nah, ini last pertanyaan, bukan last call ya. Harganya Pak Ferry, ini saya udah nebak udah paling dahsyat bener nih harganya nih. Iya. Berapa nih menurut Mas Haryo? Berapa tuh Pak Albert tuh? Ini kan yang ditunggu-tunggu nih gongnya nih. Dari awal dengerin, waduh keren banget, udah geleng-geleng, udah pengen eksekusi, tapi harganya kok belum disampaikan ya sama Pak Albert dan Pak Ferry. Berapa dong harganya Pak Albert? Ya Pak Ferry silakan. Pak Ferry. Iya. Ini Pak Albert, mungkin Mas Aryo udah nebak-nebak, waduh ini minimal 1,5 M nih. Iyalah dengan fasilitas kan? begini, ya kan? Fasilitas seperti itu, rumahnya desain arsitek ternama. Jadi Mas Aryo, hari ini dari awal saya sampaikan kita akan bawa berita bagus nih buat mendengar setia El Sinta. Jadi harga perdana yang kami tawarkan itu mulai dari 952 juta saja, Mas Aryo. Include PPN. Nggak sampai 1 M nih ya? Nggak sampai 1 M. Wow. Kalau tadi cerita yang tadi Pak Ferry bilang beberapa bulan ya di Serpong, di Bogor ya. Betul. Berapa bulan naik udah 400-500 juta begitu ya. Wah, ini kayaknya harus langsung eksekusi nih kali untuk pendengar, teman-teman dan juga netizen ya. Jangan salah nih Sumarekon loh ya. Jadi harganya coba di detailin lagi ya Pak Ferry. Harganya mulai dari 952 juta include PPN, Mas. Include PPN, ya. Betul. Nah, di launching perdana ini pun ya kita siapkan beberapa cara bayar, Mas Aryo. Iya. Salah satunya ada satu cara bayar yang sangat memudahkan bagi calon pembeli yang ingin memiliki hunian premium di Sumarekon Crown Gading. Ya, ini kita ada cara bayar KPR yang DP-nya itu cukup 5%, Mas Aryo. Itu pun bisa dicicil selama 3 kali. Ya, setelah lunas pada saat mau akad kredit, Sumarekon memberikan subsidi DP sebesar 5% juga, Mas Aryo. Jadi DP-nya itu total 10%. 5% dari calon pembeli, 5% dari Sumarekon disubsidi. Nanti setelah itu baru akad kredit sama bank. Dan bank pun juga kita sudah kerjasama dengan 9 bank, ya. Dan mereka ini khusus untuk produk Sumarekon Crown Gading launching kita ini, mereka memberikan support yang luar biasa, ya. Jadi bunganya kan kita tahu nih, bunga ini tahun depan juga sudah akan naik ya. Pelan-pelan ini bunga ini trennya akan selalu naik, Mas Aryo, bunga KPR. Ya, tapi khusus 9 bank ini mereka memberikan support, memberikan bunga yang sama, Mas Aryo. Jadi pada saat pembelian nanti launching itu sampai mereka akad kredit kira-kira di bulan Februari tahun depan itu bunganya nggak naik, Mas Aryo. Wih, asik juga nih ya. Jadi merupakan fasiliti yang luar biasa nih bank-bank tersebut yang kerjasama semuanya dengan Sumarekon ya, Mas Ferry ya. Iya. Pertanyaannya satu juga, kalau ada yang ingin beli 1 atau 2 atau 3 unit, ya oke nggak kira-kira? Jangan-jangan dibatasin begitu. Gimana tuh Pak Ferry? Ya, kita memang selama ini kita memang membatasi 1 KTP ya. Boleh maksimum 2 unit. Karena kita memang tujuan daripada pengembangan kawasan ini, target utama kita adalah mengharapkan yang setelah membeli ini untuk dihuni. Ya. Kita sih merasa ya kalau misalnya contoh Mas Haryo borong 3 atau 4 kan, jadi yang rumah kedua, 3 dan 4 tuh mau diapain? Biasanya kan dikosongin. Jadi akhirnya cita-cita kita atau target kita ini nggak kecapai. Makanya society-nya belum sulit terbentuk begitu ya. Jadi kita memang mentargetkan 1 konsumen maksimum 2. Ya, kadang dia beli untuk dia sendiri dan mungkin untuk keluarganya atau anaknya. Jadi memang itu yang kita targetkan supaya nanti ketika jadi ya mereka huni dan memang kawasan itu menjadi hidup. Karena properti ini mungkin ngejualnya gampang, tapi menghidupkan kawasan ini belum begitu gampang. Mungkin dari 10 pengembangan ya boleh
boleh saya jujur bilang tidak semuanya yang bisa mengeramaikan. Jadi kadang-kadang setelah bangun kita ke sana, aduh kok jadi begitu ya, kok jadi begini ya. Berarti Sumarekon mikirnya sampai ke sana ya Pak Albert. Saya lihat kalau properti-propertinya silakan aja beli berapa, silakan beli berapa begitu. Tapi ternyata impact-nya juga nggak bagus juga ya Pak Albert ya. Jadi kita di Sumarekon ini kita mempunyai satu tagline baru di dalam kantor atau perusahaan kita adalah customer itu adalah long long friend ya, dia teman jangka panjang kita sebutnya kalau di bahasa Indonesia. Jadi ketika konsumen setelah membeli produk kita ini, ya ini karena udah menjadi teman kita ya kita harus jaga. Kalau Mas Haryo itu teman saya ya saya harus jaga dong. Hunian ini nyaman, tetap nyaman tinggal ya. Kalau bisa propertinya tetap harganya naik, propertinya juga kita rawat. Makanya di Sumarekon ini kita mempunyai tim town management. Jadi misalnya kalau lagi berpergian, kadang-kadang Mas Haryo bingung, aduh taman saya siapa yang nirem ya? Benar. Ini rumah saya dicekin nggak ya? Ada yang ini. Nah kalau di kita Mas Haryo mau pergi sebulan, mau 2 bulan jalan-jalan, atau istilahnya kalau mau naik haji pun tenang, tamannya kita siremin tiap hari, terus kita rawatin juga gitu loh. Nah rumahnya tentu saja juga karena sistem klaster kita juga keamanannya 24 jam. Jadi semua itu kita jaga. Terus kalau misalnya lampu jalan mati dan segala itu ya memang udah tanggung jawab daripada town management kita. Nah inilah yang membuat orang tidak hanya membeli rumah tapi membeli suasana. Karena sekarang ini ya kalau kita cerita kemarin kayak pandemik ya, kita kadang-kadang baru sadari, boleh bilang ya. Waktu itu sempat ketemu Mas Haryo juga waktu beberapa ya kita bicara bahwa waktu sebelum pandemik kan kita kemana-mana tiap hari pagi siang kemana-mana. Nah pas pandemik di rumah baru kita sadar, aduh rumah saya kok misalnya terlalu kecil, kok ini kayak begini, mau keluar komplek aja saya nggak nyaman, saya mau jalan pagi mau cari matahari aja sulit. Nah kalau mau jalan banyak debu dan segala. Nah ini menjadi sesuatu yang kita berpikir kembali bahwa sebetulnya rumah yang kita harus punya bagaimana. Nah memang kita jadi sangat-sangat bersyukur juga karena selama ini memang Sumarekon sebelum pandemik pun sudah memikirkan hal-hal begini ya. Jadi memang selama pandemik 2 tahun ini kita mendapat banyak kepercayaan daripada konsumen membeli produk-produk kita, termasuk yang ada di Serpong, di Bekasi, di Bandung, di Bogor dan segalanya, karena kita sangat memikirkan berbagai hal untuk konsumen tersebut. Betul. Pak Edi di Tangerang bertanya nih Pak Ferry, ini kalau mau datang ke sana dan juga ingin eksekusi begitu, perlu daftar dulu nggak atau bagaimana caranya, bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau datang mau visit ya, mau lihat langsung tidak perlu daftar Pak Edi ya. Jadi langsung datang aja Pak Edi. Tanggal 10 Oktober ya. Itu sudah bisa langsung lihat ke show unit dan marketing galeri. Tapi kalau Pak Edi sudah mau action ya, mau eksekusi, mau beli, itu perlu daftar. Nanti proses daftarnya seperti apa dibantu oleh tim in-house marketing kita atau teman-teman agent yang di daerah mana Pak Edi, di Serpong ya? Iya, di Tangerang dia bilang sih. Di Tangerang ya. Nah di sana juga banyak teman-teman agent R&B kita yang di Serpong, di Tangerang itu banyak yang sudah bekerja sama dengan Sumarekon. Silahkan dikontak aja Mas Pak Edi. Ini juga kalau dilihat dari ini ada pertanyaan juga, pernyataan ini ya, untuk Jasmia dapat Vidano pasti sold ini. Waduh. Wah. Amin. Terima kasih. Ngeri juga nih. Jadi udah ada tanda-tanda, artinya harus segera ya kita datang, terus juga benar-benar checking, dan kalau available ya sudah hajar begitu ya. Nah, karena ini sih mungkin Mas Haryo ya, gimana? Ini banyak sekali ya kan, saya di Sumarekon juga udah cukup lama Mas Haryo, dari pengembangan beberapa kawasan yang dari boleh bilang dari Kelapa Gading, Serpong sampai sekarang ya. Nah ini memang kalau saya ketemu konsumen yang lama ya, yang kadang saya udah nawarin proyek baru kita khususnya perdana, ya tentu saja sebagian besar langsung eksekusi ya Pak. Tapi ada juga beberapa kan masih mikir kiri kanan. Akhirnya setelah beberapa tahun ketemu saya tuh satu kata aja ketemu saya, aduh Pak Albert,
nyesel banget gua nggak dengerin ngomongan kamu katanya gitu. Dan itu udah sering banget, maksudnya bukan sering lah, tapi sering ketemu orang-orang yang kita udah nawarin dia masih ragu ya, jadi kayak gini nggak sih, jadi nggak itu. Nah saya bilang kalau udah namanya perdana, apalagi kayak Summarecon Crown Gading ini, ya kalau istilah saya udah nggak usah banyak mikir, ya kata-kata Mas Haryo, action yang penting. Ya. Karena kita ini ya, belajar dari pandemi kemarin, COVID bener-bener real bahwa kita ada di rumah work from home, kita tahu sendiri bahwa gimana sih harusnya lebih comfort di rumah begitu ya, untuk melakukan aktiviti. Kan bukan hanya kita, tapi ada putra anak kita, istri kita, atau keluarga kita yang melakukan aktiviti di rumah tersebut gitu. Kalau rumahnya nggak nyaman, ya selesailah sudah begitu kan. Nah ini kalau Summarecon kan kita tahu ya bahwa dari detailingnya sangat dilihat begitu ya, sampai rumah bagaimana pondasinya, sampai dengan bagaimana jalan luasnya, sampai dengan carportnya dan sebagainya. Begitu Pak Albert. That's why itu banyak yang bilang nyesel gua nggak beli di perdana. Ya yang paling nyesel ya memang kenaikan harga sih Mas. Jadi contoh yang paling nyata misalnya ya kita bilang kayak di Bukit Gading Villa, Kelapa Gading ya contoh. Ketika saya bergabung itu hanya 6 juta ya. Kemarin juga baru ketemu satu konsumen, dia waktu itu sebelum saya gabung dia ditawarin juga hanya 2 juta. Nah Mas, kira-kira sekarang tanah yang ditawarin itu yang 2 juta itu sekarang berapa? Sekarang loh kalau mau beli bisa langsung itu di secondary ya, memang Summarecon sudah nggak, itu di 50 juta. Wow. Di Kelapa Gading, di Bukit Gading Villa. Nah, ini kejadian ini hanya puluhan tahun yang lalu ya. Kita bicara soal investasi mana ya, Mas, yang tadinya 6 juta sekarang jadi 50 juta. Nah, dan ini membuat ya tadilah kalau nggak nyesel ya ya garuk-garuk kepala gitu ya. Betul. Dan ditambah gini Mas Haryo, kalau kita bicara investasi properti ini investasi yang lebih pasti Mas Haryo. Iya betul. Karena kita terakhir ini kita banyak mendengar ada investasi binary option, ya kan, ada crypto, ada forex, ada macam-macam itu. Nah itu kan mungkin saya juga lihat banyak investor-investor kita juga nyesel karena setelah mereka mencoba-coba investasi di luar properti, akhirnya mereka tahu ini banyak yang nggak pasti gitu Mas Haryo. Malah ada beberapa tuh yang jadinya jadi kayak scam gitu ya. Zong tapi gitu ya? kembali lagi kalau properti mereka merasa ya ini tinggal masalah waktu Mas Haryo. Very safe ya. Very safe, sudah pasti gitu kan. Apalagi kalau pengembangnya juga sudah jelas, sudah terbukti reputasinya, komitmennya gitu kan. Kawasan-kawasan township yang sudah dibangun memang sudah jadi gitu. Nah ini adalah satu investasi yang memang lebih pasti Mas Haryo. Oke, terakhir 30 detik Pak Albert, apa yang ingin disampaikan ke pendengar semua ya, netizen yang mendengar siaran ini sebelum kita tutup? Ya, jadi saya ingin mengajak teman-teman dari Elsinta untuk mengunjungin marketing office kita. Jadi di marketing office kita ini sudah kita bangun, kita juga sudah membangun jalannya, ROW yang tadi saya sebutkan, ROW 40 meter ini kayak apa? Itu udah ada nanti di lapangan. So unit kita sudah bangun 5 so unit di situ. Terus kita juga sudah membangun clubhouse-nya. Jadi clubhouse-nya, suasana clubhouse itu sudah jadi. Jadi boleh bilang tadi tidak membeli gambar lagi, tapi sudah bisa melihat suasana daripada Summarecon Crown Gading itu di lokasi. Jadi kami mengundang teman-teman dari Elsinta untuk ke lokasi. Ya, terima kasih Pak Albert. Jangan lupa pendengar netizen tanggal 10 ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan telepon di 021 471 4471. 021 471 4471. Pak Albert, Pak Ferry, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dan juga ngasih insight ke pendengar dan netizen lainnya. Sukses selalu untuk teman-teman di Summarecon Crown Gading. Selamat pagi. Pendengar, demikian Radio Talk bersama Summarecon Crown Gading. Saya Hari Samaji. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Summarecon.